Di saat rakyat susah, Anissa Pohan borong sepatu branded di Paris. Berapa besar? 2T katanya. Saya terkejut. Indonesia kembali dibuat geger oleh ulah seorang keturunan etnis Tionghoa. Namun kali ini, ulah tersebut bukanlah dalam arti negatif, melainkan sebuah aksi heroik dari keluarga pengusaha yang tidak begitu dikenal namanya, yaitu keluarga almarhum Aki Ditio, seorang pengusaha sawit, kontraktor dan bangunan kelahiran Langsa, Nangro, Aceh, Darussalam. Almarhum Bapak Aki Ditio ini dulunya memang lahir di Langsa. Sebelum meninggalkan kota Langsa, anak-anaknya masih ada di kota Langsa. Namanya Pak Ahok. Oh, sama keluarga Ahok itu kami menang. Keluarganya itu baik, dia baik bermasyarakat dan juga ya suka nolong juga lah. Secara mengejutkan, Herianti, adik kandung dari Ahok yang juga merupakan anak bungsu Aki Ditio, menyerahkan sumbangan sebesar 2 triliun rupiah guna membantu pemerintah dalam upaya penanganan pandemi. 2 triliun bukanlah sebuah nominal kecil, itu besar dan bahkan sangat besar untuk sebuah aksi sumbangan dalam sejarah manusia. Sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang menyumbang dengan nominal sebesar itu. Bahkan deretan orang terkaya di dunia seperti Bill Gates dan Jeff Bezos tak pernah menyumbang sebesar itu dalam sekali aksi sumbangan. Sumbangan ini lebih besar dari donasinya Bill Gates, Jeff Bezos. Ini sekali nyumbang 2T itu untuk seorang pengusaha yang tidak dikenal ya. Ini menurut saya sangat mengagetkan dan luar biasa. Sontak, hal itu membuat gempar seluruh negeri. Bagaimana bisa seorang WNI keturunan Tionghoa yang selama ini namanya tidak pernah dikenal, dan saya yakin sebagian besar dari kita tidak pernah mengenal nama itu, memberikan sumbangan secara sukarela kepada negara untuk kepentingan rakyat. Semasa hidupnya, Aki Ditio, ayah dari Ahok ini, bukan orang terkenal. Beliau adalah orang yang low profile. Ia tidak pernah mengharapkan untuk dikenal dari aksi dermawannya. Ia acap kali menyumbang berbagai keperluan dan lebih hebatnya, beliau ini juga sering menyumbang guna pembangunan rumah ibadah yang bukan agamanya, dan bahkan tanpa pernah menuliskan nama penyumbang atau selalu anonim dalam melakukan kebajikan. Hal ini dituturkan oleh dokter pribadinya Profesor Dr. Hardi Darmawan. Dia tuh sering nyumbang, Pak. Rumah ibadah saya lihat nyumbang, panti jompo. Dan tidak pandang agama ya, Prof? Tidak peduli dia. Iya. Nah, yang saya heran tuh karena begini, Pak. Dia nyumbang tuh dia selalu menyumbang anonim. Hamba Tuhan. Iya, tidak pakai nama. Kalau orang biasanya saya menyumbang ini tidak pakai nama. Kalau di Islam itu hamba Allah. Hamba, iya betul. Itu. Jadi memang low profile betul, Pak. Jika melihat kelas balik kehidupan keluarga Aki Ditio ini tampak sangat kontras dengan keluarga Cikeas. Aki Ditio dalam berbuat baik tak pernah memikirkan pamor ataupun elektabilitas, berbeda dengan Cikeas bersama Partai Demokrat yang bisa juga dibilang Partai Yudhoyono. Nyumbang 1 orang tapi yang datang puluhan dan gambarnya disebar kemana-mana, biar seluruh orang tahu. Aki Ditio tak pernah mengkritik pemerintah apalagi nyinyir, tapi dengan besar hati ikut membantu saat negara membutuhkan, saat rakyat dilanda kesulitan. Sedangkan SBY bersama Trah dan partainya selalu nyinyir tanpa solusi dengan mengatasnamakan rakyat, namun tak pernah berbuat apa-apa untuk negara dalam menangani pandemi. Saat Aki Ditio menyumbangkan uang sebesar 2 triliun, SBY menyumbangkan doa. Dan yang lebih miris lagi, saat rakyat selalu dibawa dalam setiap statement mereka ini sedang kesusahan, sang mantu Anissa Pohan malah tertangkap kamera head-on dengan berbelanja di sebuah toko branded di Paris, Prancis, yang tentu harganya bisa bikin stroke rakyat jelata seperti kami. Tagar Anissa Pohan Hedon tiba-tiba ramai di Twitter pada Jumat 30 Juli. Tagar itu berisi cuitan-cuitan soal Ketua Umum Sri Kandi Partai Demokrat, Anissa Pohan yang disebut membeli sepatu Chanel di Paris.
Foto tersebut menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang hanya bisa telan ludah basi melihat betapa glamornya gaya hidup di saat negara sedang babak belur dilanda pandemi COVID-19. Entah foto-foto tersebut foto lama atau baru, namun pemandangan hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan kondisi pandemi di tanah air, di mana sebagian besar rakyat Indonesia sedang berkutat dan sekarat dalam masa yang sulit ini. Sebagai ibu kota fashion dunia, Paris adalah tempat yang paling bergengsi di dunia bagi orang-orang tajir di seluruh dunia untuk berburu barang-barang mewah yang branded di sana. Memang itu uang pribadi mereka. Suka-suka Anissa Pohan mau belanja di Tanah Abang atau di Paris, mau beli sendal Swallow atau sepatu Chanel yang terkenal itu, tak ada yang melarang. Tapi yang menjadi masalah adalah perilaku hedonisme yang dipertontonkan itu bertentangan dengan perilakunya yang kerap menyerang pemerintah dengan dalih membela rakyat kecil. Emosi istri Ketua Umum Partai Gurem yang sering meledak-ledak ini selalu bertamengkan pembelaannya terhadap rakyat kecil, seolah-olah pemerintahan Presiden Jokowi tidak memperhatikan nasib rakyat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Perilaku menyerang pemerintahan Presiden Jokowi yang dipertontonkan Anissa Pohan akhir-akhir ini dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja memiliki muatan yang jelas. Pilpres 2024 adalah pertarungan demi suami tercinta jadi orang nomor 1 di negara ini. Pilpres 2024 adalah kesempatan emas bagi dirinya untuk memperjuangkan ambisinya meraih status terhormat sebagai Ibu Negara Presiden Republik Indonesia. Mungkin Anissa Pohan ingin merasakan empuknya kursi pesawat kepresidenan untuk belanja barang-barang branded yang mahal dan mewah di Paris. Jika suami tercinta tidak terpilih pada Pilpres 2024, maka tamat sudah mimpi-mimpi indah dan peluang bagi dirinya untuk menyandang status terhormat sebagai Ibu Negara Presiden Republik Indonesia. Pun gagal bagi sang suami tercinta meraih pride dirinya dan menjadi kebanggaan keluarganya menjadi orang nomor 1 di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Maka berbagai upaya dan segala sumber daya pun dipergunakan untuk menyerang dan mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi demi meraih ambisinya. Di platform media sosial Twitter, calon ibu negara ini terus berlomba-lomba mempertontonkan rasa empatinya yang palsu melalui perilaku yang mengagul-agulkan dirinya dengan jumawa, seolah dia berpihak, seolah-olah peduli, seolah-olah dia memperhatikan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan bangsa yang besar ini. Begitu pula dengan perilaku para kader Demokrat yang menuding Presiden Jokowi tak punya empati karena menolak lockdown, tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di masa pandemi, melainkan hanya fokus pada perekonomian dan investasi tanpa memperhatikan nyawa seluruh rakyat Indonesia. Mungkin rakyat kecil dalam standar pemahaman mereka adalah rakyat yang mampu terbang ke Paris untuk belanja barang-barang branded dan sepatu mewah merek Chanel yang sangat terkenal itu. Rakyat yang lapar dan haus, termasuk namun tidak terbatas yang sekarat terpapar COVID-19, melihat dengan nyata ketimpangan perilaku sosial yang tak patut ini, bukan berarti menunjukkan sikap dan perilaku iri hati akan kemakmuran hidupnya yang bergelimang harta. Namun, serangan-serangan Anissa Pohan dan para kader Demokrat lainnya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama ini justru berbanding terbalik dengan gaya hidupnya yang mengumbar gaya hidup glamor dan hedonisme. Anissa Pohan lupa bahwa mertuanya SBY kini lagi galau dan sedang khusyuk-khusyuknya berdoa seraya berikhtiar agar Allah menyelamatkan bangsa ini dari pandemi dan mengajari Presiden Jokowi dengan baik agar bisa mengatasi pandemi. Begitulah kura-kura, Gusti ora sare. Segala bentuk kemunafikannya akhirnya dipertontonkan oleh Allah yang Maha Tahu melalui tertangkapnya gaya hidup mewah ala hedonisme yang ternyata dilakoni di balik layar. Makanya jadi orang jangan nabok tangan. Barang siapa menabur angin, maka ia akan menuai badai. Barang siapa menabur badai, maka ia akan menuai petaka. Akibat dari ulahnya yang terus-menerus menabur badai menyerogoti pemerintahan Jokowi dengan 1001 komen nyinyir, maka kini ia menuai badai yang memporak-porandakan kenyamanan hidupnya. Mengumbar berbagai statement palsu dan munafik dengan bertamengkan kepentingan rakyat, sama saja dengan menipu rakyat. Menipu rakyat sama saja menipu Tuhan, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan. Mungkin jika suaminya Agus Harimurti Yudhoyono sudah jadi Presiden Republik Indonesia, mereka barangkali akan naik pesawat luar angkasa, macam si Jeff Bezos itu, untuk belanja sepatu branded milik UFO di luar angkasa sana. Kita tunggu saja tweet SBY yang melonglong-longlong sampai ke tingkat langit yang ketujuh dengan penuh ratap dan kertak gigi seperti yang dulu itu lagi.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.